Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan video yang sebelumnya, yaitu membahas buku Bupena jilid 5B di akhir semester yang ada di halaman 154. Silakan adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 154 untuk mempersingkat waktu. Di sana ada latihan akhir semester PPKN. Saya mulai baca ya adik-adik ya. Nomor 1. Menggalang dana untuk korban bencana alam merupakan contoh penerapan Pancasila, terutama sila yang berbunyi jawabnya yang C, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 2, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, jawabnya adalah yang B, gemar mempelajari tarian tradisional. Nomor 3, contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di masyarakat adalah banyak, salah satunya adalah mengikuti musyawarah pemilihan ketua RT. Nomor 4, tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan gotong royong di masyarakat. Kerja bakti, ronda malam, mempersiapkan acara HUT RI atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nomor 5, tuliskan masing-masing satu contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai setiap sila Pancasila. Yang tidak sesuai ya adik-adik ya. Untuk sila yang pertama, yang tidak sesuai adalah memaksakan agama kepada orang lain atau tidak menghormati agama lain, juga bisa menjadi contoh yang tidak sesuai dengan sila pertama. Kemudian contoh yang tidak sesuai dengan sila yang kedua adalah tidak mau menyumbang untuk korban bencana alam atau tidak mau menyayangi makhluk hidup, itu juga pengamalan yang tidak sesuai dengan sila kedua. Kemudian pengamalan yang tidak sesuai dengan sila ketiga, salah satunya adalah selalu memakai produk luar negeri atau tidak mau mengikuti upacara bendera, itu juga sama. Pengamalan yang tidak sesuai dengan sila ketiga. Kemudian contoh pengamalan yang tidak sesuai dengan sila keempat adalah memaksakan pendapat saat diskusi atau tidak mendengarkan teman saat memberikan pendapat, itu juga pengamalan yang tidak sesuai dengan sila keempat. Yang terakhir, pengamalan yang tidak sesuai dengan sila kelima adalah bersifat boros dan malas bekerja. Oke, kita menuju ke PPKN yang 3.2. Nomor 1, hak yang kamu peroleh setelah bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan adalah jawabnya B, yaitu lingkungan yang bersih dan sehat. Nomor 2, berikut yang tidak termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan adalah jawabnya yang D, membakar sampah di sekitar permukiman. Nomor 3, contoh tanggung jawab siswa di sekolah antara lain. Jawabnya banyak, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan benar dan tepat waktu. Ini adalah contoh, salah satu contohnya ya adik ya. Saya ulangi, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan benar dan tepat waktu. Sekarang nomor 4, tuliskan contoh peran serta yang dapat dilakukan saat mengikuti pemilihan ketua RT. Yang bisa kita lakukan adalah membantu mempersiapkan kebutuhan konsumsi untuk acara pemilihan ketua RT. Nomor 5, tuliskan 5 akibat tidak bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah mendapat teguran dari guru. Tidak bertanggung jawab, tidak mengerjakan PR, itu mendapat teguran dari guru. Akibatnya tugas dari guru tidak selesai. Akibat lainnya adalah mendapat nilai yang tidak baik. Kemudian akibat lainnya jika tidak tanggung jawab adalah kelas menjadi kotor. Karena tidak melakukan piket, itu berarti tidak tanggung jawab adik-adik. Kemudian yang terakhir adalah berselisih dengan teman. Itu juga akibat dari tidak tanggung jawab. Kita menuju ke PPKN 3.3. Nomor 1, pertanyaannya adalah saling toleransi dalam interaksi sosial di masyarakat diperlukan untuk mewujudkan, jawabnya yang A, kerukunan. Nomor 2, contoh kegiatan yang menunjukkan kerjasama di lingkungan masyarakat antara lain adalah gotong royong, ronda malam, kerja bakti. Saya ulangi, jawaban nomor 2 adalah gotong royong, ronda malam, kerja bakti.
Nomor 3, semboyan Indonesia adalah titik-titik, artinya titik-titik. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika dan artinya adalah walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan manusia adalah makhluk sosial? Tuliskan contohnya. Manusia, makhluk sosial artinya manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Contohnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, manusia butuh orang lain. Manusia butuh petani untuk memenuhi kebutuhan berasnya, nelayan memenuhi kebutuhan akan lauk pauk ikan, dan pedagang dan lain-lain. Jawabannya seperti ini adik-adik, silakan di stop dulu videonya dan disalin. Nomor 5, tuliskan contoh keragaman yang ada di masyarakat beserta manfaatnya. Jawabannya keragaman pekerjaan, suku, agama, keahlian, kegemaran, dan kebudayaan itu adalah contoh keragaman yang ada di masyarakat. Apa manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah dapat melengkapi satu sama lain. Manfaat yang kedua adalah kebutuhan hidup jadi mudah terpenuhi. Manfaat yang ketiga adalah pekerjaan jadi mudah dan cepat selesai. Dan manfaat yang terakhir adalah terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam hidup. Oke, kemudian kita menuju ke PPKN yang 3.4. Pertanyaan nomor 1, wawasan Nusantara yang diwujudkan dalam kegiatan ekonomi bertujuan untuk yang A, mencapai pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nomor 2, contoh upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat antara lain adalah saling menghormati, saling menghargai, mau bekerja sama, dan tidak egois. Nomor 3, bunyi butir ketiga dari Sumpah Pemuda adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nomor 4, tuliskan 3 contoh manfaat persatuan dan kesatuan saat mengolah sumber daya alam. Yang pertama, tercapainya kesejahteraan yang merata. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, SDA menjadi lestari jika dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, nomor 5, jelaskan makna kesatuan sosial dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah bangsa Indonesia yang beragam sosial dan budaya merupakan modal untuk membangun bangsa demi kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan akhir semester dari buku pena jilid 5B, materinya PPKN. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.